Suamiku yang berhutang tetapi aku yang dijadikan jaminan, kubalas di pengadilan. Saat pertama kali aku bertemu Mas Joko, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Senyumannya yang ramah, matanya yang penuh perhatian, dan sikapnya yang selalu menjaga membuatku merasa aman. Dia adalah pria yang tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga memiliki kedalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku terpesona oleh cara dia berbicara, caranya mendengarkan, dan cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan penuh rasa hormat. Kami pertama kali bertemu di sebuah acara teman lamaku, dan sejak saat itu, Mas Joko selalu ada di setiap kesempatan. Kami berbicara berjam-jam, berbagi cerita tentang hidup masing-masing, tentang masa lalu kami, tentang mimpi-mimpi yang ingin kami raih bersama. Mas Joko begitu sabar dan perhatian, selalu mendengarkan apa yang aku katakan, dan sepertinya dia memahami perasaanku lebih baik daripada siapapun. Aku mulai merasa bahwa aku telah menemukan seseorang yang tepat. Seseorang yang aku bisa percayakan seluruh hatiku. Dia adalah sosok yang selalu membuatku merasa nyaman, bahkan ketika dunia di luar sana terasa begitu rumit dan penuh ketidakpastian. Kami menghabiskan banyak waktu bersama, hingga akhirnya aku menerima lamaran Mas Joko dengan tangan terbuka. Pernikahan kami terasa seperti impian yang menjadi kenyataan. Semua berjalan dengan mulus. Kami menikah dikelilingi oleh keluarga dan sahabat terdekat. Aku mengenakan gaun putih sederhana, dan Mas Joko terlihat gagah dengan jas hitam yang dia kenakan. Hari itu adalah hari yang penuh kebahagiaan, dan aku merasa seperti dunia milik kami berdua. Namun, aku tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya bertahan sementara. Setelah pernikahan, hidup kami tampak berjalan dengan baik. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang Mas Joko sewa di pinggiran kota. Meskipun sederhana, rumah itu penuh dengan cinta dan kebersamaan. Aku merasa begitu bahagia setiap kali pulang kerja dan melihat Mas Joko sedang duduk di sofa, menunggu untuk makan malam bersama. Keluarga kami kecil, tapi aku merasa seperti dunia kami sudah lengkap. Namun, semakin lama aku tinggal bersama Mas Joko, semakin aku mulai merasakan ada yang aneh. Pada awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Mas Joko sering bekerja lembur, dan aku memahami betapa pentingnya pekerjaannya. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari bahwa dia mulai sering pulang larut malam, bahkan lebih sering menghabiskan waktu sendirian di luar rumah. Ketika aku bertanya, dia selalu berkata, "Aku hanya sibuk, Dinda. Ada beberapa hal yang perlu aku selesaikan." Aku mencoba untuk percaya padanya. Namun, semakin lama aku merasa ada yang tidak beres. Aku merasa seperti ada dinding tak terlihat yang terbentuk di antara kami. Dulu, Mas Joko selalu mengajakku berbicara, berbagi tentang hari-harinya. Sekarang, dia lebih sering menghindar. Jika aku menanyakan sesuatu, dia akan menjawab dengan cepat dan mengalihkan pembicaraan. Hal itu membuatku merasa tidak dihargai, seolah aku bukan lagi orang yang dia percayai. Kemudian datanglah kejutan yang tak terduga. Suatu malam, setelah aku menunggu hingga larut untuk makan malam bersamanya, Mas Joko pulang dengan wajah pucat. Wajahnya tampak lelah dan tertekan. Aku mencoba bertanya, "Mas Joko, ada apa? Kamu terlihat capek sekali." Dia menatapku dengan mata yang kosong, seperti orang yang sedang berada dalam kebingungannya sendiri. Lalu, dia duduk di depan aku dan menghela napas panjang. Aku merasa ada yang buruk sedang terjadi.
Dinda, ada sesuatu yang harus aku katakan, kata Mas Joko dengan suara berat. Ini tentang utang yang aku punya. Aku bingung. Utang? Mas, utang seperti apa? Dia menghela napas panjang, seolah-olah berjuang untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. Aku berutang pada orang-orang yang tidak bisa aku bayar dengan cara biasa, katanya dengan terbata-bata. Aku berhutang pada rentenir. Jumlahnya sangat besar. Dinda, aku sudah mencoba untuk melunasinya, tapi aku terjebak. Aku merasa dunia ini berhenti sejenak. Aku menatapnya dengan kebingungan dan ketakutan. Apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mas, bagaimana bisa kamu berhutang pada rentenir? Mas Joko menunduk, dan aku bisa melihat betapa berat beban yang dia bawa. Aku tidak tahu bagaimana memulai. Dinda, aku terjebak dalam lingkaran utang ini sejak beberapa tahun lalu. Aku sudah berusaha mencari jalan keluar, tapi mereka tidak memberi ruang. Aku merasa bingung, marah, dan juga terkejut. Bagaimana mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dariku? Aku merasa seperti aku sedang berhadapan dengan seorang pria yang bukan lagi suamiku yang aku kenal. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dinda, lanjut Mas Joko. Mereka setiap hari mengancamku. Aku merasa seperti aku tak punya pilihan lain. Kata-katanya seperti hantaman yang menghancurkan semua yang aku percayai. Aku merasa sangat terluka, merasa seperti aku sudah dikhianati. Tetapi aku juga tahu satu hal, Mas Joko adalah suamiku, dan aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Tapi, Mas, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa kamu harus menanggungnya sendirian? Tanyaku, suaraku bergetar. Mas Joko menatapku dengan penuh penyesalan, seakan dia tidak tahu lagi bagaimana cara menjelaskan semuanya. Aku tidak ingin kamu terbebani, Dinda. Aku ingin kita hidup bahagia tanpa masalah seperti ini. Aku berharap aku bisa menghadapinya sendirian. Namun, perasaan kecewa dan marah semakin menguasai diriku. Aku merasa dikhianati, seperti aku telah dipermainkan selama ini. Kenapa dia tidak memberitahu aku lebih awal? Kenapa aku baru mengetahui hal ini setelah pernikahan kami? Namun, saat itu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa merasa terjebak dalam ketidakpastian, sementara Mas Joko masih menatapku dengan penuh rasa bersalah, berharap aku akan memaafkannya. Namun aku tahu, dunia kami tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah pengakuan Mas Joko terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikiranku selalu terbang kembali kepada utang-utangnya yang sangat besar, yang semakin hari semakin menggerogoti hidup kami. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya tentang bagaimana perasaan ini, Mas Joko hanya memberikan senyum yang dipaksakan dan mengatakan, "Aku akan menyelesaikannya, Dinda. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja." Namun, kenyataan tidak semudah itu. Kepercayaan yang aku bangun dengan penuh hati-hati kini mulai retak. Aku merasa cemas setiap kali aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku takut itu adalah orang-orang yang datang untuk menagih utang. Aku takut mereka akan datang ke rumah dan membawa pergi semua yang kami miliki. Semakin lama, Mas Joko semakin jarang berbicara, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meluas di antara kami. Pagi itu, Mas Joko kembali pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat pucat, dan langkahnya terseok-seok seakan-akan tubuhnya terlalu lelah untuk melangkah lebih jauh. Ketika dia masuk ke dalam rumah, aku langsung menghampirinya.
"Mas, kamu kenapa?" tanyaku dengan khawatir, melihat tubuhnya yang tampak lemas. Mas Joko hanya menggelengkan kepala, seperti ada beban berat yang membuatnya kesulitan berbicara. Lalu, dia duduk di sofa dan menatapku dengan mata yang tidak lagi penuh semangat. Dia tampak seperti orang yang sudah kehilangan arah, seolah-olah dunia ini telah menindihnya habis-habisan. "Ada yang datang lagi, Dinda." Mereka semakin menekan, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku bisa merasakan getaran ketakutan di suaranya, dan itu membuat hatiku semakin cemas. Utang itu benar-benar membuatnya terperangkap, dan aku tahu dia sudah hampir tidak tahu lagi harus berbuat apa. "Apa maksudmu, Mas? Mereka datang lagi?" tanyaku dengan suara gemetar. Aku takut-takut, seolah setiap kata yang keluar dariku bisa membuat kenyataan ini semakin nyata. Mas Joko menarik napas panjang. "Mereka memberi ultimatum, Dinda. Aku harus membayar utang ini dalam waktu 2 minggu, atau mereka akan melakukan sesuatu yang lebih buruk." Aku bisa melihat ada kekalahan dalam tatapannya. Dia bukan lagi pria yang dulu begitu penuh dengan harapan dan keyakinan. Dia terlihat seperti orang yang sudah menyerah, terhimpit oleh hutang-hutangnya yang semakin menumpuk. "Apa yang mereka mau, Mas?" tanyaku dengan suara tercekik. Aku takut mendengar jawabannya, tapi aku harus tahu. Mas Joko menunduk, seakan-akan enggan untuk mengungkapkan apa yang sudah lama tersembunyi. Mereka bilang kalau aku tidak bisa bayar utang, aku harus menyerahkan sesuatu sebagai ganti. Sesuatu yang berharga, Dinda. Aku merasakan jantungku berhenti sejenak. "Apa maksud Mas Joko dengan itu?" tanyaku dengan suara serak. Setiap kata terasa seperti serpihan kaca yang menembus hatiku. Dia menghela napas lagi, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar rapuh. "Mereka ingin sesuatu yang lebih dari uang, Dinda. Mereka ingin aku menyerahkanmu." Aku merasa seolah dunia ini terbalik. Aku tidak bisa mencerna kata-kata itu dengan baik. Apa yang dia katakan? Aku sebagai ganti untuk utangnya? Perasaan bingung dan marah bercampur aduk. Kenapa Mas Joko tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa aku tidak tahu tentang semua ini? "Tidak!" teriakku tanpa sadar. "Mas, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Bagaimana kamu bisa mempertaruhkan kita seperti ini?" Aku merasa sesak, seperti ada yang mencekik tenggorokanku. Mas Joko tampak terkejut, seolah dia tidak menduga aku akan bereaksi seperti ini. "Dinda, aku tidak punya pilihan. Mereka terus mengancam kita. Mereka bilang kalau aku tidak memenuhi permintaan mereka, mereka akan menghancurkan kita. Mereka bisa menghancurkan hidup kita, Dinda. Namun, aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Jadi, kamu berpikir menukar aku dengan utang-utangmu adalah solusi? Apakah itu yang kamu anggap sebagai jalan keluar, Mas?" Aku melihat air mata menggenang di mata Mas Joko, dan aku bisa merasakan betapa berat keputusan ini baginya. Namun, meskipun aku bisa merasakan penyesalan dalam dirinya, itu tidak mengurangi rasa sakit yang kurasakan. Aku merasa seperti dipermalukan, seperti tidak lebih dari barang yang bisa ditukar begitu saja demi melunasi utang. Aku terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan pikiran. "Mas, aku tidak tahu harus apa lagi. Aku merasa sudah sangat terperangkap dalam situasi ini. Tapi aku tidak bisa begitu saja menyerah pada takdir seperti ini. Aku harus ada jalan keluar, entah itu bersama Mas atau tanpa Mas." Suasana di ruangan itu begitu sunyi,
Hanya terdengar suara napas kami yang berat, penuh ketegangan. Aku bisa merasakan betapa dalamnya perasaan kami yang terhimpit oleh masalah ini. Aku ingin percaya bahwa Mas Joko bisa menemukan jalan keluar. Namun rasa sakit yang dia sebabkan sudah terlalu dalam. Aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Semua yang dulu kupercayai kini terasa rapuh dan mudah hancur. Perasaan percaya yang pernah ada kini berubah menjadi keraguan. Aku merasa terjebak dalam pernikahan ini. Tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan atau harus mencari jalan keluar yang lebih baik. Kehidupan kami kini penuh dengan bayang-bayang utang, ancaman, dan perasaan terhimpit yang semakin dalam. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, dan aku mulai meragukan apakah kami bisa keluar dari semua ini. Suatu malam, aku memutuskan untuk keluar dari rumah sejenak. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya ingin menjernihkan pikiranku. Aku merasa terperangkap dalam rumah yang kini terasa lebih seperti penjara. Setiap langkahku semakin jauh dari kenyataan yang harus kuhadapi. Dan aku berharap ada sesuatu yang akan memberikan pencerahan. Aku berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan kota yang sepi. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku tetap bertahan? Meskipun itu berarti menerima kenyataan yang memalukan dan menyakitkan? Ataukah aku harus pergi? Meninggalkan Mas Joko dan semua masalahnya di belakang? Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Tidurku tidak pernah tenang lagi sejak Mas Joko mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Selalu ada ketegangan yang mengalir di udara, dan setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Aku terbangun dengan rasa lelah yang mendalam. Namun ada satu perasaan yang kuat yang mulai tumbuh dalam diriku, keberanian. Aku tahu keputusan yang akan aku ambil bukanlah hal yang mudah. Tapi semakin aku memikirkan tentang masa depan kami, semakin aku merasa bahwa tetap tinggal dalam pernikahan ini tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun, terutama diriku. Rasanya seperti aku sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Sebuah perubahan yang tidak pernah terjadi. Waktu terus berlalu, dan aku merasa semakin kehilangan diriku sendiri. Aku berjalan menuju dapur, mempersiapkan sarapan dengan tangan yang gemetar. Setiap gerakan terasa begitu lambat, seakan-akan aku sedang bergerak dalam mimpi buruk. Ketika aku menyalakan kompor dan menunggu air mendidih, pikiranku melayang kembali pada perbincangan malam itu dengan Mas Joko. Aku bisa merasakan betapa tertekannya dia, betapa beratnya utang yang harus ditanggung, dan betapa dia merasa terpojok oleh pilihan yang terpaksa dia buat. Namun, meskipun aku bisa mengerti perasaan Mas Joko, aku tidak bisa memaafkan apa yang telah dia lakukan. Menukar istrinya dengan uang utang adalah tindakan yang sangat memalukan, dan meskipun dia mengaku menyesal, itu tidak menghapus rasa sakit yang kurasakan. Aku merasa dihina, dipermalukan di hadapan orang-orang yang tidak aku kenal, hanya untuk menebus utang yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara lain. Saat Mas Joko masuk ke dapur, aku bisa melihat matanya yang merah, seolah-olah dia juga belum tidur semalam. Dia tampak begitu lelah dan tertekan. Namun aku tahu dia tidak akan pernah mengungkapkan betapa dalamnya perasaannya. Mas Joko selalu menutup rapat emosinya, tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapanku. "Dinda, kita harus bicarakan ini lagi," katanya. Suara lelah dan cemas terdengar jelas. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku sudah begitu lelah dengan pembicaraan yang selalu berujung pada kebuntuan. Tadi malam, aku sudah memutuskan dalam hati. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus mencari cara untuk keluar.
Meskipun itu berarti harus berpisah dengan Mas Joko. Apa yang harus kita bicarakan, Mas? Jawabku dengan suara datar. Aku berusaha menjaga jarak, walaupun hatiku terasa begitu sakit. Kamu sudah membuat pilihanmu. Kamu sudah mengatakan semuanya. Jadi apa lagi yang bisa kita bicarakan? Mas Joko terdiam sejenak, lalu melangkah mendekat. Dinda, aku tahu ini semua salah. Aku tahu kamu merasa dihina. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kata-katanya terdengar begitu tulus. Namun aku merasakan kebohongan yang terselip di antara kata-katanya. Aku tidak bisa lagi percaya pada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jika dia benar-benar peduli padaku, kenapa dia tidak mempertimbangkan perasaan dan harga diriku? Mengapa dia begitu mudah menyerah pada tekanan dan menganggapku sebagai barang dagangan untuk menutupi kesalahannya? Mas, aku tahu kamu merasa tertekan, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang utangmu, kataku dengan suara yang lebih keras, meskipun terasa berat untuk mengatakannya. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan dihina setiap hari. Aku tidak bisa menerima perjanjian yang kamu buat. Mas, aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku bisa melihat perubahan di wajah Mas Joko. Wajahnya yang semula penuh penyesalan kini berubah menjadi kebingungan. Dia seperti tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku benar-benar akan pergi. Aku bisa merasakan dia berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkanku bahwa dia bisa berubah. Bahwa dia bisa menyelesaikan semua ini tanpa harus membuatku terlibat. Tetapi semakin aku mendengarnya, semakin aku merasa bahwa keputusan itu bukanlah yang terbaik untukku. Mas Joko berusaha menarik tanganku, namun aku dengan tegas menarik kembali. Mas, jangan sentuh aku. Aku tidak bisa terus bersama kamu seperti ini. Aku tidak bisa menjadi bagian dari permainan ini. Ada kesunyian yang mencekam setelah kata-kataku keluar. Kami berdiri saling menatap. Jarak antara kami semakin jauh. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah keadaan ini. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Meskipun itu berarti mengakhiri pernikahan yang selama ini aku banggakan. Aku harus menjaga diriku, harga diriku, dan menemukan kembali siapa aku sebenarnya. Aku akan pergi, Mas, kataku pelan namun tegas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku harus pergi untuk diriku sendiri. Mas Joko hanya bisa menatapku. Matanya dipenuhi dengan penyesalan. Namun, aku sudah tidak bisa lagi mengharapkan perubahan darinya. Aku tidak bisa lagi percaya bahwa dia akan melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan. Kami berdua sudah terperangkap dalam kesalahan yang begitu dalam, dan meskipun aku ingin memperbaikinya, aku tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang dia timbulkan padaku. Aku minta maaf, Dinda, katanya dengan suara bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Tapi kata-kata maaf tidak lagi berarti. Apa yang lebih penting bagiku sekarang adalah bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku tanpa terus merasa terperangkap dalam keputusan-keputusan yang bukan milikku. Aku harus mengambil alih hidupku, walau itu berarti berpisah dengan Mas Joko. Dengan tekad yang semakin kuat, aku mulai mengemas barang-barangku. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu ini adalah langkah yang benar. Ini bukan hanya tentang melepaskan Mas Joko, tapi juga melepaskan diri dari rasa takut dan keterbatasan yang selama ini mengikatku. Aku harus memulai lagi, meskipun itu berarti berjuang sendirian. Perasaan takut, cemas, dan bingung masih ada, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menyerah pada keadaan.
Aku tidak akan lagi menjadi korban dari kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Aku akan menemukan cara untuk hidup dengan harga diri dan kebebasan yang seharusnya menjadi hak setiap manusia. Dengan langkah mantap, aku melangkah keluar dari rumah itu. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Langkahku terasa semakin mantap saat aku berjalan menjauh dari rumah itu. Setiap langkah seakan melepaskan beban yang selama ini menindih dadaku. Namun di sisi lain, ada perasaan kosong yang menggantikan. Aku merasa seperti melangkah ke dunia yang belum aku kenal, tempat yang penuh ketidakpastian dan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang aku tahu pasti adalah, aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Rumah orang tuaku terasa begitu jauh, dan meskipun aku ingin sekali berlari ke sana untuk mencari perlindungan, aku tahu itu bukanlah pilihan yang mudah. Mereka mungkin akan kecewa dengan keputusanku, dan aku tidak ingin menambah beban mereka. Selain itu, aku merasa telah mengecewakan mereka dengan menikahi Mas Joko sejak awal. Aku berhenti di sebuah warung kopi kecil di ujung jalan, mencoba menenangkan pikiranku. Aku duduk di sudut yang sepi, memandangi cangkir kopi di depanku yang sudah hampir dingin. Berbagai pikiran saling bertabrakan di kepala. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemana aku harus pergi? Aku tidak ingin menjadi beban siapapun lagi, tetapi aku juga tidak ingin terus merasa terperangkap dalam kegelapan ini. Ketika aku melamun, ponselku bergetar di atas meja. Mas Joko. Aku memandang layar dengan ragu-ragu, perasaan campur aduk. Apa yang akan dia katakan sekarang? Apakah dia akan menyesali keputusannya? Ataukah dia masih akan memaksaku kembali ke rumah? Aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku tidak bisa terus menghindar. Dengan tangan yang gemetar, aku mengangkat telepon dan mendengarkan suara Mas Joko yang terdengar putus asa di ujung sana. Dinda, tolong, jangan pergi. Aku mohon. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Aku akan berusaha keras untuk menyelesaikan utang-utang itu. Dan aku janji tidak akan melibatkanmu dalam masalah ini lagi. Tolong, jangan pergi. Suara Mas Joko terdengar begitu lemah, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Tapi aku tidak bisa lagi terbuai dengan kata-kata manis itu. Aku tidak bisa lagi dipermainkan dengan janji-janji kosong. Aku merasa sakit mendengarnya, tapi aku tahu aku harus tetap teguh. Mas, jawabku dengan suara yang semakin tegas, meskipun ada rasa sakit yang menusuk di dadaku. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa kembali lagi. Aku harus pergi untuk diriku sendiri. Ada keheningan yang panjang di ujung telepon. Aku bisa merasakan kebingungannya, dan itu membuat hatiku semakin hancur. Dinda, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa kamu. Tapi kata-kata maaf tidak lagi berarti apa-apa bagi aku. Maaf tidak akan mengembalikan rasa hormat yang hilang, atau menghentikan rasa sakit yang ditinggalkan oleh tindakan yang telah dia pilih. Aku tahu dia merasa terpojok, tapi itu bukanlah alasan untuk mengorbankan aku. Aku sudah membuat keputusan. Mas, ini bukan hanya tentang kamu atau utangmu. Ini tentang aku, tentang hidupku yang sudah hilang di dalam pernikahan ini. Jawabku, mencoba mengendalikan suara yang mulai bergetar. Aku harus mencari cara untuk membangun hidupku kembali. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan ketidakpastian.
Aku menutup telepon itu dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Namun rasanya tidak semudah itu. Aku merasa seolah-olah kehilangan segala sesuatu yang pernah aku anggap bagian dari hidupku. Tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk kembali menemukan siapa diriku. Aku berjalan keluar dari warung kopi dan memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tenang untuk berpikir. Ketika aku melangkah menyusuri trotoar yang sepi, aku merasa semakin kuat. Ada ketakutan yang menggerogoti, tetapi di balik itu, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Aku harus menemukan jalan untuk menghidupi diriku sendiri tanpa tergantung pada siapapun, terutama Mas Joko. Setelah beberapa lama berjalan, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat penampungan untuk perempuan yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Teman lama yang pernah aku kenal pernah bercerita tentang tempat ini, dan meskipun aku merasa ragu, aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Aku tidak ingin terus bersembunyi atau menghindari kenyataan. Aku ingin berdiri di atas kaki sendiri. Ketika aku sampai di tempat itu, aku merasa terkejut melihat betapa ramahnya suasana di dalamnya. Wanita-wanita yang ada di sana tampak saling mendukung satu sama lain, dan itu memberiku rasa lega. Ini adalah tempat yang aman, tempat di mana aku bisa mulai membangun kembali hidupku. Seorang wanita bernama Sari menyambutku dengan senyum hangat. Dia terlihat sangat ramah dan berbicara dengan penuh empati. "Kami senang kamu datang, Dinda. Tempat ini bisa jadi tempat yang baik untuk memulai kembali. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian." Mendengar kata-kata itu, aku merasa ada sebuah harapan yang mulai muncul. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Masih banyak tantangan yang harus aku hadapi, dan aku harus siap menghadapi kenyataan pahit. Tetapi di sini, aku merasa aku bisa menemukan kekuatan baru. Aku bisa mulai merangkak keluar dari kegelapan dan membangun kembali harga diriku yang telah lama hilang. Hari-hari di tempat penampungan itu memberiku kesempatan untuk merenung dan menyusun rencana. Aku bertemu dengan banyak wanita yang memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, namun kami semua memiliki satu kesamaan. Kami berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Aku belajar banyak dari mereka, tentang keberanian, tentang ketahanan, dan tentang bagaimana mencintai diri sendiri lagi. Meskipun aku belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku tahu satu hal. Aku akan melangkah maju. Aku akan memperjuangkan hidupku, meskipun itu berarti berpisah dengan masa laluku dan semua yang pernah aku anggap sebagai bagian dari diriku. Karena kini, aku tahu bahwa kebahagiaan dan kedamaian yang sejati datang dari dalam diriku sendiri. Dan aku akan berjuang untuk itu, apapun yang terjadi. Hari-hari di tempat penampungan itu terasa seperti perjalanan panjang menuju pemulihan. Setiap pagi aku bangun dengan rasa penuh harapan, meskipun masih ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku telah meninggalkan Mas Joko, pernikahan yang hancur, dan semua kebohongan yang sudah terlalu lama menguasai hidupku. Namun, meskipun aku merasa lebih bebas, ada rasa sakit yang masih mengganggu, perasaan seolah aku dikhianati oleh orang yang sangat aku cintai. Di tempat penampungan, aku belajar banyak hal baru tentang bagaimana bertahan hidup. Wanita-wanita yang ada di sana bukan hanya memberikan dukungan emosional, tapi juga membantu satu sama lain dalam membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Aku mulai membuka diri, berbagi cerita dengan teman-teman baru yang kutemui. Mereka adalah orang-orang yang telah melalui banyak hal yang lebih buruk dariku, namun mereka tetap bertahan dan tidak menyerah pada keadaan. Namun, meskipun aku merasa ada secercah harapan,
Ada sesuatu yang selalu menggelisahkan pikiranku, keadilan. Aku merasa bahwa Mas Joko harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan padaku. Utang yang dia buat bukan hanya merusak hidup kami, tetapi juga menghancurkan harga diriku. Membiarkannya pergi tanpa konsekuensi akan membuatku merasa tidak adil terhadap diriku sendiri. Pernikahanku dengan Mas Joko adalah perjanjian yang memalukan, dan aku tidak bisa begitu saja menerima kenyataan ini tanpa berbuat sesuatu. Aku harus membuatnya bertanggung jawab. Aku harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran dan meminta keadilan, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan pahit tentang dirinya. Suatu malam, aku duduk di ruang pertemuan penampungan bersama Sari dan beberapa wanita lainnya. Sari adalah salah satu orang yang membuatku merasa diterima sejak pertama kali aku datang. Dia adalah wanita yang kuat, dengan kisah hidup yang penuh dengan cobaan, namun dia tetap berdiri teguh. Kami sedang berbicara tentang masa depan kami, tentang bagaimana cara melanjutkan hidup setelah keluar dari tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Sari mulai berbicara tentang pentingnya memaafkan diri sendiri, tetapi aku tahu, untuk bisa benar-benar move on, aku harus menyelesaikan urusan ini dulu. Dinda, kata Sari sambil menatapku dengan perhatian. Aku tahu kamu masih berjuang dengan perasaanmu tentang Mas Joko. Tapi kamu harus ingat, dia bukan satu-satunya orang yang bisa menentukan masa depanmu. Kamu berhak untuk membuat keputusan sendiri. Aku menatapnya dan mengangguk perlahan. Kata-katanya menyentuh hatiku. Aku tahu dia benar. Aku harus memilih untuk tidak terjebak lagi dalam masa lalu. Namun ada satu hal yang belum selesai. Aku harus memastikan bahwa Mas Joko tidak lepas begitu saja dari tanggung jawabnya. Esok harinya, aku memutuskan untuk menghubungi seorang pengacara. Aku tahu langkah ini akan penuh risiko, tetapi aku merasa ini adalah cara yang tepat untuk membebaskan diriku dan mencari keadilan. Aku ingin melaporkan Mas Joko dan utangnya yang telah membebani hidupku, meskipun itu berarti harus menghadapi konflik yang lebih besar. Setelah beberapa jam berdiskusi dengan pengacara, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Kami mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk melaporkan tindakan Mas Joko kepada pihak berwenang, termasuk bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa dia telah mengambil keputusan untuk menukar aku demi melunasi utangnya. Kami juga mulai mencari tahu lebih banyak tentang rentenir yang terlibat dalam utang itu. Semua langkah ini terasa berat, namun semakin aku merenung, semakin aku merasa ini adalah langkah yang harus diambil agar aku bisa mendapatkan kembali kontrol atas hidupku. Hari demi hari aku menjalani proses ini dengan hati yang penuh kekuatan. Aku mulai merasa sedikit lebih kuat, meskipun ketakutan itu masih menggerogoti. Aku tak tahu bagaimana reaksi Mas Joko akan menghadapi semua ini, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi hidup dengan perasaan terhimpit oleh rahasia dan kebohongan. Aku harus membebaskan diriku. Satu malam, aku menerima pesan dari Sari. Dia mengajak beberapa teman untuk makan malam bersama. Aku merasa sedikit ragu, tetapi akhirnya aku memutuskan untuk ikut. Mungkin ini bisa memberiku sedikit ketenangan sebelum semuanya semakin rumit. Saat kami sedang duduk di meja makan, aku mulai berbicara lebih banyak tentang rencana-rencana yang sedang aku jalani. Aku memberitahukan mereka tentang laporan yang sedang aku buat dan bagaimana aku berusaha untuk mengungkap kebenaran. Aku merasa sedikit cemas tentang apa yang akan terjadi, namun mereka semua memberikan dukungan yang luar biasa. Dinda, kamu sudah melakukan hal yang benar, kata Sari dengan penuh keyakinan. Terkadang, keadilan bukan datang dengan mudah, tapi kamu harus terus memperjuangkannya. Jangan pernah ragu bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik dari apa yang pernah kamu dapatkan sebelumnya.
Mendengar kata-kata itu, aku merasa hatiku terisi dengan semangat yang baru. Semua wanita di meja itu, dengan kisah-kisah mereka yang penuh perjuangan, memberiku kekuatan yang tak terhingga. Mereka semua telah berjuang untuk mendapatkan kebebasan mereka, dan aku tidak boleh mundur sekarang. Keputusan untuk melawan Mas Joko dan mencari keadilan bukanlah hal yang mudah. Namun, aku tahu aku harus melakukannya demi diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan pernikahan yang penuh dengan penindasan dan pengorbanan ini menjadi satu-satunya cerita dalam hidupku. Aku harus menulis ulang ceritaku, dan kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun merampas hakku untuk merasakan kebahagiaan. Dengan tekad yang baru, aku melanjutkan perjalanan ini. Meskipun masih ada banyak tantangan yang menantiku, aku merasa lebih siap untuk menghadapi mereka. Karena aku tahu, keadilan akan datang, dan kebebasan yang aku cari akan menjadi milikku, meskipun harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Rasa takut masih menggelayuti setiap sudut pikiranku. Tapi aku tahu aku tidak bisa mundur. Melalui perjalanan yang penuh keraguan, hari ini adalah hari yang sangat penting. Aku akan melangkah lebih jauh untuk mengungkapkan kebenaran dan menuntut keadilan. Aku telah mempersiapkan diri, meski hatiku berdebar-debar dan tubuhku terasa lelah. Aku duduk di depan meja kecil di kamarku di tempat penampungan, memandangi tumpukan dokumen yang telah dipersiapkan bersama pengacaraku. Setiap lembar kertas itu bagaikan bukti dari pengorbananku, dari perjalanan hidupku yang terpaksa dihentikan, dan dari penderitaan yang tak terlihat oleh banyak orang. Tapi kini, semuanya akan terungkap. Tidak ada lagi yang bisa aku sembunyikan. Keputusan untuk melawan bukanlah keputusan yang mudah, tetapi aku tahu ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Aku mengingat kembali malam-malam yang penuh ketakutan di rumah bersama Mas Joko. Ada rasa terperangkap yang mencekam setiap kali aku melangkah di dalam rumah itu. Luluh lantak sudah harapanku terhadapnya. Setiap kata-katanya yang manis berubah menjadi senjata yang melukai. Dan setiap janji yang dia berikan hanya menjadi kebohongan yang semakin memperburuk keadaan. Ketika aku memikirkan semua itu, aku semakin yakin bahwa keputusan untuk meninggalkan Mas Joko dan melawan adalah keputusan yang tepat. Dengan hati yang masih berdebar, aku menghubungi pengacara lagi untuk memastikan bahwa semua proses berjalan lancar. Dinda, kami akan mengajukan tuntutan resmi atas tindakan yang dilakukan Mas Joko. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, dan kita akan melanjutkan ke pengadilan, kata pengacaraku dengan suara yang meyakinkan. Aku mengangguk, meskipun hati ini masih penuh dengan kecemasan yang sulit untuk dibuang. Namun, ada satu hal yang menggelisahkan, Mas Joko. Aku tahu dia akan melawan, mungkin lebih keras daripada yang pernah aku bayangkan. Tidak hanya masalah utang yang akan diungkap, tapi aku juga tahu bahwa dia pasti akan berusaha menghalangi aku, atau bahkan mencoba menutup-nutupi semuanya. Aku tidak bisa melupakan rasa sakit saat dia memutuskan untuk menukarku dengan rentenir demi melunasi utangnya. Itu adalah keputusan yang sangat memalukan, yang menghancurkan harga diriku sebagai seorang wanita, istri, dan manusia. Malam itu, aku duduk di ruang pertemuan penampungan bersama beberapa wanita lain, berbagi kekhawatiran dan rencana. Aku menceritakan keputusan besar yang sudah aku buat. Mereka semua mendengarkan dengan seksama, dan meskipun tak satu pun dari mereka yang bisa sepenuhnya memahami rasa sakitku, mereka memberikan semangat yang luar biasa. Sari, yang telah menjadi teman dekat di penampungan, menatapku dengan penuh perhatian. Dinda, kamu sangat berani. Tapi ingat,
Ini adalah jalan panjang. Kamu tidak sendirian. Kami ada di sini untukmu." Kata-kata itu memberiku semangat baru. Aku tidak sendirian. Aku memiliki mereka, wanita-wanita kuat yang telah melalui banyak cobaan, yang tahu betul apa artinya bertahan dan memperjuangkan hidup mereka. Aku merasa seolah ada kekuatan yang mengalir dalam diriku, memberikan keberanian untuk melangkah maju. Esok harinya, aku bersiap untuk langkah besar selanjutnya. Pagi itu aku mengenakan pakaian yang sederhana, tapi ada aura kekuatan yang berbeda. Aku tidak lagi merasa takut dengan bayangan masa lalu. Aku tahu, apapun yang akan terjadi, aku harus melawan untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan. Di pengadilan, suasana sangat tegang. Aku duduk di kursi, memandangi meja hakim dan para pihak yang terlibat. Mas Joko duduk di sebelah pengacaranya, tampak gelisah namun mencoba menunjukkan sikap tenang. Ada rasa kecewa yang mendalam dalam hatiku melihat wajahnya. Betapa mudahnya dia mengorbankan aku hanya demi melunasi utangnya, tanpa memikirkan dampak yang akan aku alami. Setelah beberapa lama, hakim memulai sidang dan kami mulai mengajukan bukti-bukti yang telah kami persiapkan. Aku menyaksikan semuanya dengan hati yang berdebar. Dalam setiap pernyataan yang aku buat, aku merasa seolah beban yang menindih dadaku sedikit demi sedikit terangkat. Ketika aku mendengar pengacara mengungkapkan bukti transaksi yang menunjukkan bahwa Mas Joko telah membuat perjanjian dengan rentenir untuk menukarkanku sebagai jaminan, rasa sakit itu datang kembali. Namun kali ini aku tidak menangis. Aku merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi kenyataan. Apa yang Anda rasakan ketika mengetahui bahwa suami Anda membuat perjanjian ini tanpa sepengetahuan Anda? Tanya hakim padaku dengan suara tegas. Aku mengangkat kepala, menatap hakim dengan mata yang penuh tekad. Saya merasa dikhianati. Saya merasa harga diri saya dihancurkan. Tapi yang lebih penting lagi, saya merasa saya berhak untuk mengendalikan hidup saya sendiri. Tidak ada yang berhak mengorbankan saya, atau memilih untuk merampas kebebasan saya untuk menyelesaikan masalah mereka. Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa keraguan. Aku tidak merasa cemas lagi. Aku tahu aku sudah membuat keputusan yang benar. Kini saatnya untuk berdiri teguh dan melawan. Ketika sidang berlanjut, aku melihat ekspresi wajah Mas Joko yang mulai berubah. Dia tidak lagi terlihat yakin dengan tindakannya. Aku bisa melihat sedikit penyesalan di matanya. Meskipun itu terlambat. Pengacara kami mengajukan bukti lainnya, termasuk rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa Mas Joko menyetujui perjanjian itu tanpa memberikan persetujuan resmi dariku. Semua bukti itu cukup kuat untuk membuatnya terpojok. Ketika aku kembali ke penampungan, aku merasa lelah, tetapi juga sangat puas. Ini bukan akhir, tetapi aku tahu aku sudah berada di jalur yang benar. Aku sudah mulai mengungkapkan kebenaran, dan langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa Mas Joko bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan. Aku menghela napas dalam-dalam, merasa sedikit lebih ringan. Kini, perjalanan untuk mencari keadilan masih panjang, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan menyerah pada ketidakadilan yang telah menimpaku, dan aku tidak akan membiarkan pengorbanan yang kuhadapi sia-sia. Pagi hari setelah sidang, aku kembali ke pengacara untuk memastikan langkah-langkah berikutnya. Dinda, kami mendapatkan hasil positif dari sidang kemarin. Bukti yang kita ajukan sudah cukup kuat, tapi Joko pasti akan berusaha untuk membela dirinya. Dia mungkin akan mencoba berbagai cara untuk menekan kamu, ujar pengacara kami, Pak Rizal, dengan nada serius. Aku mengangguk,
merasa ada ketegangan yang menumpuk di dalam dadaku. Aku siap untuk itu. Aku sudah tidak takut lagi. Aku hanya ingin semuanya berakhir dengan adil. Aku ingin hidupku kembali. Jawabku dengan suara yang lebih pasti. Pak Rizal mengangguk dengan penuh pengertian. Kami akan melakukan yang terbaik. Tapi jangan lupa, kamu punya hak untuk melawan. Ini adalah hakmu untuk mendapatkan keadilan. Kami pun melanjutkan perbincangan tentang langkah-langkah selanjutnya. Kami merencanakan untuk mengajukan lebih banyak bukti dan melibatkan saksi yang bisa memperkuat posisiku di pengadilan. Salah satu saksi kunci yang kami cari adalah seseorang yang pernah bekerja dengan Mas Joko, yang mengetahui hubungan gelapnya dengan rentenir. Semuanya mulai terasa lebih terarah, meskipun aku tahu perjuanganku tidak akan mudah. Hari berikutnya, aku kembali ke pengadilan. Rasa cemas masih menggelayuti, tetapi ada rasa percaya diri yang semakin kuat menguat. Di dalam ruang sidang, aku merasakan ketegangan yang semakin tebal. Mas Joko tampak tidak tenang. Mungkin dia sudah mulai merasakan betapa kuatnya posisi aku. Wajahnya yang biasa penuh dengan keyakinan kini tampak murung. Aku tahu dia merasa terpojok, dan itu membuatku sedikit lega. Namun, aku juga tahu ini bukan kemenangan final. Masih banyak hal yang harus dilalui. Hakim membuka sidang dengan suara tegas, memerintahkan agar proses berlanjut tanpa gangguan. Mas Joko mulai mengajukan argumennya, mencoba untuk membalikan keadaan dengan menyalahkan keadaan dan masalah finansial yang ada. Dia mencoba menciptakan kesan bahwa aku adalah pihak yang tidak mendukungnya dalam pernikahan. Namun, setiap pernyataan itu terasa semakin absurd. Aku tahu dia berusaha mencari alasan, namun semakin dia berbicara, semakin jelas bahwa dia sedang berusaha menutupi kenyataan. Ketika giliranku tiba untuk memberikan keterangan, aku berjalan ke depan dengan langkah pasti. Seluruh mata tertuju padaku, dan aku merasakan jantungku berdegup kencang. Tetapi, kali ini aku tidak merasa takut. Aku sudah siap untuk berbicara dan membela diriku. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya hanya ingin keadilan. Saya tidak meminta untuk diperlakukan seperti ini. Mas Joko membuat keputusan yang mengorbankan saya, dan saya merasa harga diri saya dirusak. Saya tidak bisa lagi tinggal diam, ujarku dengan suara yang penuh tekad. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti melepaskan beban yang sudah lama aku tanggung. Aku merasa semakin kuat saat mendengar diriku berbicara dengan begitu tegas. Aku tidak lagi hanya seorang istri yang patuh, yang dia menerima keputusan suami. Aku adalah seorang wanita yang pantas dihargai, dan aku akan mendapatkan hak-hakku kembali. Sidang berlangsung lama, dengan masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti dan pernyataan. Tetapi, semakin aku mendengar argumen Mas Joko, semakin jelas bahwa dia hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Aku bisa melihat dia semakin terpojok, dan itu memberiku semangat lebih. Aku tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Setelah beberapa jam, hakim akhirnya menunda sidang untuk menyusun keputusan akhir. Aku merasa sedikit lega, meskipun perjalanan ini masih panjang. Saat kami meninggalkan ruang sidang, Sari mengirimkan pesan singkat kepadaku. "Kamu luar biasa, Dinda. Apapun yang terjadi, kamu sudah mengubah jalan hidupmu. Jangan ragu lagi. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Pernyataan itu seperti angin segar yang mengalir ke dalam hatiku. Sari benar, aku sudah mengubah jalan hidupku. Aku tidak lagi takut untuk membela diriku sendiri.
Masih ada banyak hal yang harus aku hadapi, tetapi aku tidak lagi merasa sendirian. Kini, aku tahu bahwa aku bisa menghadapinya dengan kekuatan yang baru. Aku berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah yang lebih mantap. Meski masalah ini belum selesai, aku tahu satu hal. Aku sudah memulai perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan. Aku sudah melangkah jauh dan tidak akan mundur. Minggu itu terasa panjang. Aku hampir tidak bisa tidur, memikirkan apa yang akan terjadi di sidang perceraian. Setiap detik terasa seperti beban yang berat. Meski aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak terbawa oleh kecemasan. Aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang perceraianku dengan Mas Joko, tetapi juga tentang pembebasanku dari belenggu yang sudah mengikatku terlalu lama. Hari itu akhirnya datang. Pagi yang cerah membawa sedikit rasa optimis. Meski aku tahu bahwa segala yang akan terjadi di pengadilan masih bisa berbalik arah. Aku mengenakan pakaian terbaik yang aku miliki. Tidak mewah, tetapi cukup sopan dan menunjukkan bahwa aku serius dengan langkahku. Aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dan meskipun ketakutan itu masih ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan langkahku, keberanian. Setelah sarapan dengan Sari dan teman-teman lainnya, aku pergi ke pengadilan bersama pengacara, Pak Rizal, dan beberapa saksi yang siap memberikan kesaksian mereka. Aku menatap gedung pengadilan yang besar dan megah di hadapanku, tempat di mana segala kebenaran akan terungkap. Aku tahu tidak mudah melawan kekuatan besar yang Mas Joko dan rentenir miliki, tetapi aku sudah tidak bisa mundur. Sidang dimulai dengan suasana yang penuh ketegangan. Mas Joko sudah duduk di hadapan hakim dengan wajah yang tampak tertekan. Dia berusaha tetap tenang, namun aku bisa melihat ada kegelisahan di matanya. Aku tahu, dia tahu, bahwa semuanya sudah di ujung tanduk. Dia sudah berusaha menutupi kebohongannya dengan berbagai cara, tetapi kini, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Aku duduk dengan tenang, tetapi hatiku berdebar-debar. Aku mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh pengacaraku, yang mulai menjelaskan kronologi pernikahanku dengan Mas Joko. Bukti-bukti yang kami ajukan mulai diperlihatkan di hadapan hakim dan para pengunjung sidang. Foto-foto, pesan teks, dan rekaman percakapan antara Mas Joko dan pihak rentenir mulai mengungkap kebohongannya satu persatu. Aku merasa sedikit lega saat mendengar bukti-bukti tersebut diperlihatkan. Setiap langkah yang aku ambil, setiap kesaksian yang diberikan, semakin menguatkan posisiku. Namun, Mas Joko tidak tinggal diam. Dia mulai mencoba memberikan pembelaan, menyalahkan keadaan dan mengatakan bahwa dia terpaksa mengambil keputusan tersebut karena keputusasaannya terhadap utangnya. Saya terjebak dalam hutang yang begitu besar, dan saya merasa tidak ada jalan lain selain untuk menyelesaikannya dengan cara itu, ujarnya dengan suara tegang. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Dinda. Saya mencintainya. Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa hancur. Cinta? Apa yang dia sebut cinta itu? Cinta tidak pernah membuat seseorang memanipulasi dan mengorbankan pasangannya. Aku hampir tak bisa menahan diri untuk tidak membalas kata-kata itu dengan kemarahan. Tetapi aku menahannya. Aku tahu, kini adalah waktuku untuk bersuara, untuk berbicara tentang kebenaran yang telah aku sembunyikan terlalu lama. Saat giliranku untuk memberikan kesaksian tiba, aku berdiri dengan tubuh yang sedikit gemetar. Namun, aku merasa lebih mantap dari sebelumnya. Semua yang aku alami, semua penderitaan yang aku alami selama bertahun-tahun, kini harus terungkap.
Aku tidak bisa lagi berdiam diri dan membiarkan semuanya dihancurkan begitu saja. Aku tahu semua yang terjadi selama ini mungkin tidak mudah untuk diterima, tapi ini adalah kenyataan yang harus dihadapi, kataku dengan suara yang tegas. Mas Joko tidak hanya memanipulasi aku, dia bahkan menggadaikan diriku pada orang-orang yang hanya peduli pada uang. Dia tidak pernah peduli pada perasaan dan hak-hakku. Dan sekarang, dia mencoba untuk menyalahkan keadaan. Tetapi semua ini terjadi karena keputusan yang dia buat, dan dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Suasana di ruang sidang semakin tegang. Aku bisa melihat Mas Joko menunduk. Wajahnya semakin memucat. Semua yang aku katakan tidak hanya mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi padaku, tetapi juga membongkar kebohongan yang telah dia tutupi selama ini. Hakim melanjutkan sidang dengan menanyakan beberapa hal lebih lanjut dan mendengarkan argumen-argumen yang diajukan oleh kedua pihak. Aku tahu ini belum berakhir. Namun aku bisa merasakan bahwa keberhasilanku untuk mengungkapkan kebenaran memberi aku kekuatan yang sebelumnya tidak pernah aku rasakan. Sari memelukku erat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Apapun yang terjadi, kamu sudah melangkah dengan penuh keberanian. Itu sudah cukup. Aku memejamkan mata, merasakan keberanian yang mulai tumbuh dalam diriku. Ini bukan hanya tentang perceraian atau utang. Ini tentang mendapatkan kembali hidupku, tentang mengambil kendali atas masa depanku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan aku belum bisa merasakan kemenangan sepenuhnya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Minggu itu, waktu berjalan sangat lambat. Sidang perceraian yang ditunda masih terasa begitu dekat, tetapi juga begitu jauh. Setiap malam aku terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Aku berusaha untuk tetap tenang, mencoba menenangkan pikiran dan hati yang selalu bergejolak. Namun, meskipun aku sudah berusaha untuk merasa kuat, aku tak bisa menghindari kecemasan yang datang setiap kali aku mengingat apa yang telah dan akan terjadi. Hari sidang pun tiba, dan kali ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku merasa lebih siap dari sebelumnya, namun aku juga tahu bahwa hasilnya bisa saja berbeda. Ada begitu banyak hal yang bisa memengaruhi keputusan hakim. Bahkan, dalam hatiku, aku merasa ada ketakutan yang mencekam, takut jika semuanya akan berakhir dengan kegagalan. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk terus berjuang, tak peduli apapun yang terjadi. Aku mengenakan pakaian yang sederhana namun penuh makna. Aku merasa bahwa apapun yang aku kenakan tidak akan mengubah apa yang sedang aku perjuangkan, tetapi aku ingin menunjukkan bahwa aku adalah seseorang yang pantas dihormati, tidak hanya sebagai istri yang digadaikan oleh suaminya, tetapi sebagai seorang individu yang memiliki hak atas hidup dan kebebasan. Sesampainya di gedung pengadilan, aku melihat Mas Joko duduk di tempatnya, tampak semakin gelisah. Kami bertemu pandang, namun dia hanya mengalihkan wajahnya, tidak berani menatapku lebih lama. Aku merasa ada sesuatu yang berubah pada dirinya, sama seperti diriku yang semakin tegas dan tidak takut lagi. Dia tahu, kali ini aku tidak akan mundur. Sidang dimulai dengan suasana yang semakin tegang. Setelah hakim membuka sidang, Pak Rizal, pengacaraku, mulai berbicara. Yang mulia, kami datang ke sini hari ini untuk membahas masalah yang sangat serius dan tidak hanya melibatkan Dinda, klien kami, tetapi juga sistem yang telah menyiksa dirinya dalam pernikahan ini. Aku duduk tegak, menahan napas, menunggu setiap kata yang diucapkan oleh pengacara. Aku tahu, ini adalah momen penting yang akan menentukan langkah selanjutnya dalam hidupku.
Pengacara Mas Joko, seorang pria yang terlihat tidak kalah percaya diri, segera berdiri dan memberikan pembelaannya. Kami menyadari bahwa ada kesulitan finansial yang dialami oleh klien kami, Pak Joko. Namun tindakan yang diambilnya dilakukan demi mencari solusi terbaik bagi keluarganya. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Solusi terbaik? Menggadaikan istrinya untuk melunasi utang? Bagaimana bisa itu dianggap sebagai solusi terbaik? Aku merasa marah. Tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Ini adalah pertarungan besar. Dan aku tidak bisa kalah hanya karena emosi. Aku berdiri, tubuhku gemetar, namun suaraku tetap tegas. Yang mulia, saya berada di sini hari ini untuk melawan ketidakadilan yang saya alami selama bertahun-tahun. Saya tidak hanya ingin bercerai dari suami saya ingin mendapatkan keadilan. Saya ingin masyarakat tahu bahwa tindakan Mas Joko bukan hanya salah, tetapi juga merusak hidup saya dan harga diri saya sebagai manusia. Aku berhenti sejenak, menatap hakim dan seluruh orang yang ada di ruang sidang. Mas Joko telah membuat keputusan untuk menjual saya, untuk menukarkan saya dengan utang yang tidak pernah dia ceritakan kepada saya sebelumnya. Dia melakukannya tanpa rasa bersalah, tanpa mempertimbangkan perasaan saya. Dan yang lebih menyakitkan, dia mencoba untuk menyalahkan saya atas semua yang terjadi, seolah-olah saya adalah penyebab dari kehancuran pernikahan kami. Aku bisa merasakan ketegangan di ruang sidang meningkat. Beberapa orang mulai berbisik, dan hakim tampaknya mencerna setiap kata yang kuucapkan dengan hati-hati. Aku melanjutkan. Saya sudah cukup lama hidup dalam ketakutan dan pengorbanan demi suami saya. Tetapi saya sadar, saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya berhak atas kehidupan yang lebih baik. Saya berhak untuk bebas. Pak Rizal menambahkan dengan argumen yang kuat. Yang mulia, kami telah menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan Mas Joko jelas merupakan bentuk pemaksaan dan manipulasi terhadap klien kami. Kami meminta agar pihak rentenir yang terlibat juga diperiksa, karena mereka turut andil dalam perjanjian yang merugikan pihak klien kami. Sidang berlangsung dengan intensitas yang semakin tinggi. Mas Joko mulai tampak semakin terpojok. Setiap kali dia mencoba memberikan pembelaan, pengacara kami dengan tegas membantahnya, membeberkan lebih banyak bukti dan kesaksian yang mengungkap kebohongannya. Aku bisa melihat wajah Mas Joko yang semakin pucat. Semakin banyak fakta yang terungkap, semakin jelas bahwa dia tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawabnya. Hari itu berakhir dengan keputusan yang cukup mengejutkan. Hakim memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pihak rentenir, dan bahwa Mas Joko harus menghadapi tuntutan hukum atas tindakannya yang merugikan istrinya. Keputusan ini memberi harapan baru bagiku, tetapi aku tahu ini hanya permulaan. Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Aku merasa lega karena keadilan mulai berpihak padaku, tetapi di sisi lain, aku tahu perjuanganku masih jauh dari selesai. Masih ada banyak hal yang harus dihadapi, dan aku harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Keputusan hakim yang menguntungkan memicu harapan yang semakin besar. Namun aku tahu perjalanan ini masih jauh dari selesai. Tuntutan hukum terhadap Mas Joko dan pihak rentenir sedang diproses, dan aku terus menjalani hidup dengan penuh harapan. Meskipun kadang ketakutan itu kembali menghampiri. Tetapi kali ini, aku sudah lebih siap untuk menghadapinya. Aku sudah menemukan kekuatan yang sebelumnya aku tidak tahu ada di dalam diriku. Hari demi hari, aku merasa lebih percaya diri. Sari, teman baikku di penampungan, selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat. Dia menjadi pengingat bagiku bahwa aku tidak sendirian.
Kami berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang harapan yang baru mulai tumbuh di hati kami. Sari juga menyarankan agar aku kembali melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti setelah pernikahanku dengan Mas Joko. Aku tertarik, meskipun ada perasaan ragu. Namun, perasaan ragu itu mulai menghilang seiring dengan bertambahnya keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik dalam hidup ini. Aku tahu bahwa langkah ini tidak mudah. Akan ada banyak tantangan. Banyak kesulitan yang harus kuhadapi. Namun, aku tak ingin kembali ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan penghinaan. Aku ingin memulai hidup yang lebih baik, yang lebih menghargai diriku, dan yang memberikan ruang bagi kebahagiaan yang sejati. Aku melanjutkan hidup dengan cara yang berbeda. Aku mendaftar untuk beberapa pekerjaan yang mengizinkanku untuk mendapatkan penghasilan dan mandiri secara finansial. Sementara itu, kasus hukum terhadap Mas Joko dan pihak rentenir terus bergulir. Setiap kali aku mendengar kabar baik tentang perkembangan perkara tersebut, aku merasa semakin yakin bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Mas Joko, meskipun berusaha untuk menghubungiku dan meminta kesempatan kedua, aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah dia lakukan. Aku tahu bahwa dia mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya. Namun luka yang dia tinggalkan begitu dalam. Dia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga menghancurkan masa depanku dengan cara yang tak termaafkan. Waktu berlalu, dan aku mulai merasakan dampak dari semua perjuangan yang telah kulalui. Aku menyelesaikan kursus keterampilanku dan mendapat pekerjaan yang stabil. Aku tidak hanya mandiri, tetapi juga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, aku menulis di buku harianku, seperti yang sering aku lakukan di masa-masa sulit dulu. Tetapi kali ini, tulisan itu penuh dengan rasa syukur dan kebanggaan. Hari ini, aku merasa bebas. Bebas dari masa lalu yang menghantuiku. Bebas dari segala rasa takut dan cemas yang pernah menguasai hatiku. Hari ini, aku bisa melihat masa depan dengan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, tetapi aku siap menghadapinya, karena aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku. Aku menutup buku harian itu dan tersenyum. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi satu hal yang pasti, aku sudah memutuskan untuk hidup dengan harga diri dan kebebasan. Tidak ada yang bisa menghalangi langkahku sekarang.